Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Novita Sariwijaya, S.Kep Nurse M.Kep, dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Dewasa, Sistem Kardiovaskular, Respirasi, dan Hematologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah KEP 314 berbobot 4 SKS. Diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Materi pada mata kuliah ini merupakan materi dasar yang menjadi landasan bagi mahasiswa untuk melakukan asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular, pernafasan, dan hematologi yang meliputi anatomi dan fisiologi, pemberian asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan dan pencegahan primer, tersier, serta sekunder, tren isu, manajemen kasus, serta peran dan fungsi perawat. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai tertuang pada RPS yaitu CPL 1, CPL 3, dan CPL 4. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi beberapa CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, serta peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan kardiovaskular, respirasi, dan hematologi. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan proses asuhan keperawatan secara sistematis pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskular, respirasi, dan hematologi. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, respirasi, dan hematologi sesuai dengan prosedur operasional standar dan prinsip keselamatan pasien. CPMK 4, mampu mengintegrasikan proses keperawatan serta peran dan fungsi perawat. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan case-based learning dipadukan dengan diskusi interaktif dan pemanfaatan media visual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah serta praktikum di laboratorium untuk melatih keterampilan psikomotorik. Media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu PowerPoint interaktif, video pembelajaran, Phantom Anatomy, Google Workspace, serta sistem informasi akademik. Sistem penilaian yang saya gunakan mencakup asesmen formatif yang menilai rangkaian proses melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Selanjutnya, ada pun asesmen sumatif berupa penilaian akhir yaitu UTS dan UAS. Selanjutnya adalah proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskular dengan tema pengkajian keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Sebelumnya kita presensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, masuk. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang anatomi fisiologi. Ada yang masih ingat anatomi fisiologi dari kardiovaskular? Vena cava superior, kemudian aorta, katup mitral. Yang paling penting adalah dari ventricle dan atrium. Oke. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang materi pengkajian keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular. Oke. Sebelumnya, kalau misalkan kalian menemui pasien seperti ini, jika seorang pasien datang dengan keluhan nyeri dada dan sesak, apa tindakan pertama yang harus dilakukan? Kira-kira nih, kalau di rumah sakit, kemudian ada pasien datang, dia nyeri dada, sesak, apa yang pertama kali? Panggil dokter?
Ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita melakukan pengkajian secara cepat dan sistematis, ya. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep pengkajian pada sistem kardiovaskular, kemudian mengidentifikasi data subjektif dan objektif pada kasus gangguan kardiovaskular, kemudian juga memeriksa pemeriksaan fisik dan menginterpretasikan hasilnya, serta juga menganalisis data untuk kemudian diolah menjadi diagnosa keperawatan. Pada pengkajian kardiovaskular ya, kita mengenal ada yang namanya curah jantung atau cardiac output. Ya, jadi cardiac output itu adalah jumlah cairan darah yang dipompa oleh jantung dalam satuan waktu. Di situ tertulis ya bahwa cardiac output itu normalnya adalah 4 sampai 8 liter per menit. Ya, jadi dalam 1 menit itu darah dipompa oleh jantung sebanyak 4 sampai 8 liter. Nah, kalau misalkan itu kurang dari 4 ya, maka di situ disebut dengan adanya dekonstruksi curah jantung atau adanya kekurangan curah jantung yang bisa mengakibatkan gangguan pada sistem kardiovaskular ya. Oke, dalam pengkajian sistem kardiovaskular ya, terutama pada nyeri, itu kita mengenal dengan istilah OPQRST. Ya, ini terdengar seperti abjad ya, tapi bukan abjad yang alfabet, tetapi ada makna atau artinya ya. P atau provocation itu adalah apa yang memicu dari nyeri tersebut. Ya, kalau kita nyeri dada ya, terutama pada pasien gagal jantung misalkan ya, dia merasa nyeri. Nah, itu kita bisa kaji dengan P-nya atau provocation. Dia terjadinya karena apa? Otomatis itu nyerinya terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Kemudian ada key atau quality. Dia rasanya seperti apa? Apakah seperti tertusuk? Apakah seperti rasa terbakar? Ya, jadi quality ini untuk membedakan antara nyeri karena gagal jantung dan nyeri karena penyakit lainnya. Kemudian ada radiation atau lokasi, di mana lokasinya terjadi. Ya, kalau pada penyakit jantung otomatis nyerinya di dada. Dada mana? Dada kiri ya, nyerinya di dada kiri. Kemudian ada severity atau skala nyerinya, kita bisa menggunakan numerik atau menggunakan visual. Kalau numerik 1 sampai 10 ya. Semakin rendah semakin dia tidak nyeri, semakin tinggi dia semakin nyeri. Kita bisa tanya ya, Bapak kalau nyerinya dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa ya. Kita juga perlu validasi dengan menggunakan visual ya. Kalau dia nyeri otomatis dia akan meringis, nangis ya kalau pada anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah waktunya. Dia terjadi kapan? Saat istirahat, saat olahraga, selesai olahraga, atau mungkin sewaktu-waktu ya. Jadi ini adalah pengkajian subjektif yang bisa digunakan untuk mengkaji nyeri pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Tadi adalah pengkajian inspeksi atau melihat. Selanjutnya adalah palpasi, palpasi atau meraba. Kita bisa mengkaji ya orang-orang dengan gangguan kardiovaskular dengan meraba. Ya, di sini kita bisa lihat contoh gambar ya, atau pengkajian JVP atau jugularis vena pressure. Jadi pembesaran pada vena jugularis ya. Itu dia normalnya adalah kurang dari 3 cm. Kemudian juga kita bisa lihat apakah ada pembengkakan atau tidak pada area jantung ya, atau apakah dia mengalami pembengkakan jantung atau tidak. Selanjutnya adalah pengkajian auskultasi atau kita mendengar gelombang pada suara jantung. Oke, di pembahasan sebelumnya di fisiologis jantung kita kenal bahwa bunyi jantung normalnya apa? Loop ya, loop ya. Loop itu adalah suara sistol, sedangkan dup adalah suara diastol. Nah, ada pun juga bunyi jantung tambahan seperti S3 atau S4 ya. S3 adalah tambahan dari S1, setelah S1 ada loop ya. Kemudian S4 itu adalah setelah S2 atau dup gitu. Itu adalah bunyi tambahan kalau misalkan terjadi gangguan. Adapun juga seperti murmur, kemudian ada juga seperti galop. Ya, itu juga bunyi suara tambahan.
Oke, ini adalah beberapa gejala orang dengan gangguan kardiovaskular, ya. Salah satunya adalah keringat berlebih atau keringat dingin. Keringat dingin berlebih atau kita sebut dengan diaporesis. Ya, jadi karena tadi jantung dia memompa cepat, apabila terjadi sumbatan maka akan menyebabkan keringat karena penggunaan energi yang berlebih. Kemudian sudah jelas pasti adalah sesak napas atau dyspnea. Kemudian adanya juga hipotensi atau takikardi, ya, dia nadinya cepat, ya. Bisa reguler, bisa irreguler. Kemudian kalau dia kondisinya sangat kritis bisa terjadi sinkop atau penurunan kesadaran serta adanya nyeri tajam sampai menembus ke area punggung, ya. Jadi dia nyerinya tidak hanya di bagian luar pada bagian dada tapi dia menjalar sampai ke area punggung. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang pengkajian fisik pada kasus gangguan kardiovaskular. Di sini ada beberapa pengkajian penunjang yang bisa kita lakukan jika mendapati pasien dengan keluhan tadi, nyeri dada, sesak, ya, karena dengan pengkajian fisik saja itu tidak cukup. Kita harus melakukan pengkajian penunjang, ya. Di sini ada pengkajian ekokardiografi, ya, atau EKG. Itu kita bisa lihat gambarannya. Ya, EKG tahu ya yang dipasang di dada, ya, atau yang dipasang di dada itu fungsinya untuk melihat rekaman jantung, ya, secara 360 derajat apakah dia ada kelainan atau tidak. Nah, ini adalah hasilnya, ya, di mana jika terjadi kegagalan atau gangguan pada kardiovaskular ditandai dengan adanya ST elevasi pada area ST, ya. Jadi ini adalah ST, S dan T, kemudian terjadi elevasi atau dia tidak memiliki titik, jadi dia melengkung. Kalau yang normal garisnya yang di sebelah, itu normal, itu gambaran EKG normal. Kalau yang abnormal seperti ini, ya, itu adalah gambaran abnormal. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus, ya. Ada contoh kasus di depan. Tuan A usia 58 tahun, keluhan utamanya adalah nyeri dada seperti tertindih beban berat sejak 3 jam yang lalu, sakit terus-menerus menjalar ke bahu dan lengan kiri, mual dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Oke, di situ juga ada hasil tanda-tanda vitalnya dan riwayat penyakit terdahulu. Sekarang bisa bagi kelompok, kita akan diskusi, saya kasih waktu 10 menit, ya, bisa didiskusikan apa saja pengkajian-pengkajian yang harus dilakukan pada pasien tersebut dan hasil yang mungkin terjadi, ya. Pengkajian-pengkajian apa saja, baik itu pengkajian fisik maupun juga pengkajian penunjang yang bisa dilakukan pada pasien tersebut. Oke, silahkan. Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang Ibu mau satu kelompok yang bagian laki-laki. Oke, pengkajian fisik apa yang harus dilakukan dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi? Kalau tadi, seperti penjelasan tadi. Baik Bu, saya jawab pertanyaan dari kelompok kami. Didapatkan bahwa pemeriksaan fisik pada pasien dengan keluhan jantung itu kita lakukan auskultasi terlebih dahulu. Dengan mendengarkan menggunakan stetoskop di bagian dada, kemudian didengar apakah ada suara atau bunyi tambahan pada area jantungnya. Benar ya tadi, jadi kita melakukan auskultasi untuk mendengar apakah ada suara bunyi tambahan, ya, seperti suara tadi S3 atau juga suara murmur. Oke, kemudian untuk pengkajian penunjang, ya, apa yang bisa dilakukan pada kasus ini? Mungkin yang Putri? Saya berdoa. Untuk pemeriksaan penunjangnya, karena dia masalahnya di jantung, bisa untuk dilakukan EKG. Lalu mungkin cek untuk troponinnya juga, karena masalah jantung. Ya. Ya, tadi ya sudah dijelaskan bahwa pengkajiannya adalah EKG, ya, untuk melihat apakah ada masalah atau tidak. Ini ya, jadi jawabannya tadi benar ya. Jadi kita kaji auskultasi untuk mendengar apakah ada suara bunyi tambahan, ya. Kemudian juga memeriksa EKG untuk melihat apakah ada ST elevasi atau tidak, dan juga untuk melihat enzim jantung, ya, troponin.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya. Apa bedanya nyeri jantung dengan nyeri dada lainnya, Bu? Ya, bagus banget ya pertanyaannya ya. Apa perbedaan antara nyeri jantung, nyeri pada pasien dengan masalah kardiovaskular dengan nyeri dada lainnya? Ya, contoh nyeri dada lainnya itu adalah seperti penyakit GERD. Penyakit GERD itu juga kalau dia sudah parah itu bisa mengalami nyeri sampai ke dada bagian kiri. Yang membedakan adalah kalau dia nyeri pada gangguan kardiovaskular itu dia menjalar sampai ke punggung. Jadi rasanya seperti terbakar tadi ya. Makanya penting kita harus mengkaji TQRST ya, dia kualitinya seperti apa. Nah, kalau nyeri dada pada kasus-kasus seperti MAH atau GERD itu juga dia nyeri pada area dada kiri. Ya, tapi dia nyerinya adalah sampai ke tenggorokan ya. Jadi nyerinya seperti panas. Ya, seperti panas ke tenggorokan gitu ya. Karena dia nyerinya di ulu hati, ototnya itu menjalar sampai ke dada. Makanya karakteristiknya itu hampir sama seperti nyeri jantung, tetapi berbeda. Ya, jadi kalau pada jantung dia nyerinya sampai menjalar ke punggung dan ada rasa terbakar disertai dengan keringat dingin, akral dingin dan CRT-nya lebih dari 3 detik. Tapi kalau pada nyeri yang GERD atau MAH itu dia nyerinya panas. Ya, panas kemudian dia sampai ke tenggorokan, seperti mau muntah gitu. Jadi pahami? Oke, selanjutnya karena sudah selesai kita akan kuis. Ya, kuis dari yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bisa di-scan ya, pakai HP, kemudian bisa diisi jawabannya. Ya, tidak menyontek ya, jawab sendiri-sendiri ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, sudah diisi semua ya. Ya, kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini ya, jadi untuk pengkajian pada gangguan sistem kardiovaskular kita bisa melakukan pengkajian fisik dan pengkajian diagnostik atau pengkajian penunjang. Pengkajian fisik meliputi pengkajian inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, sedangkan pada pengkajian penunjang yang biasa dilakukan atau yang sering dilakukan adalah EKG, kemudian cek enzim jantung ya. Itu tadi ya untuk pengkajiannya dan bisa untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Oke, sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengkajian pada sistem respirasi dan hematologi. Mungkin nanti bisa baca-baca ya yang sudah Ibu masukkan materi pada e-kampus. Kalau begitu, bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa, kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.